hangat. Suara deru kendaraan saling bersahut-sahutan. Kepulan asapnya menambah polusi udara di sekitarnya. Di tengah itu, orang-orang berlalu lalang ke sana kemari, membawa koper mereka turun dari sebuah bis, menaiki angkutan umum lain untuk menuju ke tempat persinggahan masing-masing. Dan masih ada di antara mereka yang duduk di kursi halte. Aku sendiri sedang berdiri di depan halte bis sejak tadi, membawa tas dan koper yang berisikan pakaian, uang, dan makanan ringan. Mataku memindai ke segala arah, mencari-cari seseorang yang saat ini ingin kutemui. Tak berapa lama seseorang itu akhirnya datang lalu berjalan ke arahku sambil tersenyum. Ia menepuk pundakku. "Hai kawan, bagaimana perjalananmu dari Kebumen?" "Alhamdulillah lancar, tapi semalam sempat mabuk perjalanan," jawabku singkat. Aldi, dari dulu kalau kamu naik mobil, kok selalu saja mabuk sih?" ujarnya sembari menepuk pundakku. Aku hanya tersenyum kecil, lalu mengikutinya berjalan ke arah sebuah motor yang terparkir di sudut halte. Lantas ia kemudian mengambil motornya dan membawaku pergi dari halte bis ini. "Mas Damar, gimana sekarang kerjaannya? Masih lancar?" "Alhamdulillah lancar-lancar saja. Tapi beberapa bulan lagi kontrak aku habis nih di Jakarta. Kamu bisa kan jaga diri sendiri di sini?" tanya Mas Damar kembali, yang lalu menghisap puntung rokoknya sambil menyetir. Aku mengangguk menyanggupinya karena mau tidak mau aku harus bisa berbaur dengan lingkungan di mana aku dituntut untuk keluar dari zona nyaman ini. Dahulu aku masih bisa bersenang-senang di kampung halaman, menikmati canda tawa dan kasih sayang bersama keluarga di rumah. Aku merasa sangat santai, tidak memikul beban hidup apapun, ataupun merasa lelah yang berkepanjangan. Tapi sekarang aku sudah lulus, dan kini saatnya aku menapakkan kakiku ke jalan yang baru. Setelah hampir 30 menit berada di perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah kontrakan. Mas Damar sebelumnya sudah memesankan kamar yang akan aku tinggali saat ini. Dia sudah hampir 3 tahun bekerja di Jakarta dan mengontrak di sini. Mas Damar adalah tetanggaku di kampung dan usianya 5 tahun lebih tua dariku. Aku langsung masuk ke dalam kamarku dan menata rapi semua perlengkapan yang aku bawa dalam tas. Setelah itu, aku merebahkan diriku di kasur, menatap langit-langit kamar dan memikirkan masa depanku yang belum jelas. Jakarta, kota di mana aku harus mengadu nasib saat ini. Demi orang tuaku dan adik-adikku, aku dituntut untuk melangkah mencari jati diriku yang sebenarnya, berbekal uang seadanya dan doa dari keluarga. Sering terbesit di pikiranku, akankah aku bisa membahagiakan orang-orang yang kusayangi? Akankah aku bisa mencapai kesuksesan di kota yang teramat asing ini? Aku hanyalah seorang lulusan SMA yang belum pernah memiliki pengalaman kerja. Tapi jika aku tidak bekerja, siapa yang akan menghidupi keluargaku? Sedangkan orang tuaku sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja. Roda kehidupanku berputar dan waktu terus berjalan. Menit menjadi bulan. Aku berada pada posisi di mana aku berada pada titik keputusasaan. Di bawah terik matahari,
aku menarik napas panjang. Surat lamaran yang aku pegang mulai lusuh. Keringatku menetes, dan ada sedikit air mata menetes ke pipiku. Semua perusahaan dan tempat-tempat usaha lainnya tidak menerima lamaranku. Apakah karena aku hanya lulusan SMA? Apakah di kota yang padat ini hanya memerlukan pegawai yang berpendidikan tinggi dan bertalenta? Aku yang merasa lelah di perjalanan pulang memutuskan untuk berteduh sebentar di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba ponselku berdering dan terlihat nama kontak yang meneleponku adalah orang yang paling aku sayangi, Ibu. Dengan sedikit gugup aku mengangkat telepon dari Ibu. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Bagaimana kabarmu di Jakarta? Apa kamu sehat? Tanya Ibu dengan nada yang lembut padaku. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu, Bapak dan adik-adik? Tanyaku kembali. Iya, kami di sini sehat kok nak. Ibu mau tanya, apa kamu sudah dapat pekerjaan di Jakarta? Sudah 3 bulan kamu di sana, tapi belum kasih kabar ke Ibu. Aku terdiam. Aku merasa bimbang, apa aku harus memberitahu Ibu atau merahasiakannya. Akhirnya aku berkata sejujurnya pada Ibu. Ibuku sedikit kaget karena setiap aku melamar pekerjaan, lamaranku selalu ditolak. Aku menceritakan semuanya pada Ibu dari awal aku melamar hingga hari ini. Setelah Ibuku mendengarnya, dia tetap tidak marah padaku. Dia menasihatiku dan mendukungku bahwa aku pasti akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakatku. Yang lalu adalah ujian dari usahaku untuk melamar. Pasti akan membuahkan hasil asal aku tidak menyerah di tengah jalan. Aku merasa sangat lega mendengar perkataan Ibu itu dan membuat semangat aku kembali. Setelah menelepon, aku bergegas kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah pamflet lowongan pekerjaan yang tertempel di batang pohon. Sebuah rumah makan yang letaknya tidak jauh dari tempat aku tinggal memerlukan tukang masak dengan usia 18-23 tahun dengan minimal pendidikan SMK atau SMA. Usiaku menginjak 18 tahun dan mungkin inilah kesempatanku untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya memasak bukanlah keahlian utamaku. Walaupun aku laki-laki, Ibu selalu mengajarkanku hal-hal yang setidaknya bisa dilakukan untuk meringankan pekerjaan perempuan. Demi mendapatkan pekerjaan, aku akan mencoba untuk melamar. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah makan itu. Aku menemui pemilik rumah makan dan tidak lupa juga untuk memperkenalkan diri. Selepas itu, kutunjukkan surat lamaran beserta persyaratan lainnya yang sudah kusiapkan semalam. Pemilik rumah makan itu bernama Pak Husen. Dia terlihat sangat ramah kepadaku. Mungkin jika aku bekerja di sini, aku akan merasa betah dan nyaman. Selang beberapa hari kutunggu informasi dari Pak Husen, dan ternyata aku diterima untuk bekerja di rumah makan miliknya. Aku merasa sangat senang karena besoknya aku sudah mulai bisa bekerja. Kutelepon Ibu dan memberi kabar baik ini kepadanya. Ibuku merasa sangat senang dan bersyukur aku bisa mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Keesokan harinya, aku berangkat menuju tempat kerjaku. Aku mengikuti semua arahan Pak Husen
dan aku mencoba untuk menyesuaikan diri. Ketika aku ragu, aku bertanya pada teman sepekerjaan untuk mengajariku. Ada dari mereka yang mau membantuku untuk memasak supaya masakanku bisa terasa lezat. Tetapi ada juga yang memandangku dengan tatapan sinis atau tersenyum kecut seperti tidak suka. Tentunya melihatku ada di tempat ini, aku tidak terlalu menanggapi mereka, karena yang terpenting aku bisa bekerja. Tapi lama-kelamaan aku merasa kurang nyaman karena mereka terlihat seperti menggosipiku di belakang aku ini. Selama hampir 1 bulan aku bekerja di rumah makan Pak Husein, aku mulai pandai memasak. Semua berjalan dengan baik hingga aku berada pada hari di mana aku dimarahi oleh Pak Husein karena salah menyiapkan menu makanan pada salah satu meja. Di saat itu rumah makan sedang sangat ramai dan aku merasa gugup sehingga ada menu yang aku salah sajikan. Baru kali ini aku melihat Pak Husein memarahiku karena biasanya dia terlihat ramah. Aku meminta maaf pada Pak Husein dan berjanji bahwa aku tidak akan mengulanginya lagi. Dunia kerja memang tidak sebaik apa yang kubayangkan. Ku coba untuk mengontrol emosiku dan ku basuh wajahku dengan air. Aku menatap ke arah cermin sambil berkata pada diri sendiri, memang aku yang salah. Anggap saja ini semua sebagai pelajaran untukku untuk menjadi lebih baik. Setelah 1 bulan bekerja, aku mendapat penghasilan pertamaku sebesar 2 juta. Aku merasa sangat senang. Kusimpan uang itu di dompet dan kurebahkan diriku di tempat tidur. Baru sebentar aku memejamkan mata, Mas Damar mengetuk pintu kamarku. Lantas aku bukakan dia pintu dan dia berkata, "Adik, kontrak kerja Mas Damar sudah habis. Bentar lagi Mas mau balik ke kampung halaman. Apa kamu bisa jaga diri sendiri di sini?" "Tidak apa-apa, Mas. Aldi sudah besar dan mandiri. Insya Allah Aldi bisa jaga diri di sini," jawabku sambil mencoba untuk tetap tersenyum. Mas Damar kemudian mengelus rambutku, kemudian menasihatiku bahwa aku harus kuat. Dia menyemangatiku dan itu membuatku merasa tenang. Selepas itu, Mas Damar kembali ke kamarnya dan beristirahat. Sebenarnya aku merasa kesepian di kontrakan ini. Bukannya aku tidak mempunyai teman, tetapi aku tidak memiliki sahabat di sini. Tidak semua orang bisa aku percaya, dan aku tidak bisa seenaknya bercerita tentang masalahku kepada siapapun. Mereka bukanlah peduli, tapi tidak lebih hanya ingin tahu tentang kehidupanku. Aku hanya bisa memendam semuanya sendiri. Jika aku sedang sedih, hanya Tuhan tempat aku berkeluh kesah dan berdoa. Hari demi hari kulalui. Panas atau hujan tidak menyurutkanku untuk pergi bekerja tepat waktu. Memang tidaklah mudah untuk menjadi seseorang yang disukai oleh orang lain. Bukan fisik atau paras yang utama, melainkan kemampuan yang ada di dalam diri ini. Mungkin inilah bakatku. Berkat didikan ibu, aku bisa mengembangkan kemampuanku untuk memasak makanan apa saja yang aku suka. Setiap bulan, aku selalu mengatur keuangan antara biaya hidup di Jakarta, tabungan, dan hasil dari jerih payahku untuk keluarga di kampung. Aku ingin membahagiakan orang tua dan adik-adikku tentunya. Semakin lama,
aku semakin mensyukuri semua yang sedang kujalani saat ini. Jalani, syukuri, dan nikmati. Itu adalah prinsip hidupku. Walaupun begitu, ada satu perasaan yang tidak bisa kuhilangkan. Perasaan rindu yang amat mendalam karena sudah lama aku tidak pulang ke kampung halaman. Aku sangat merindukan keluargaku, terutama ibuku. Ingin rasanya aku memeluknya. Ingin rasanya aku mencium pipi ibuku, sedangkan perjalananku masih panjang. Aku menghela napas dan mulai berpikir optimis. Aku pasti bisa melewati semua ini. Besok saat perayaan hari raya tiba, di saat itulah aku akan pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang-orang yang kusayangi, membagikan ampau saat hari raya, dan bersilaturahmi ke rumah saudara. Di kamar yang kecil ini, ku amati foto-foto keluarga di galeriku. Aku tersenyum. Tak henti-hentinya ku pandangi foto-foto itu. Terasa hangat walau hanya memandangnya saja. Dari foto sebanyak itu, aku langsung fokus pada salah satu foto. Terlihat aku mengenakan kemeja berwarna biru, dan di sebelahku ada seorang wanita yang sangat aku sayangi. Ya, itu ibuku. Itu adalah foto terakhirku bersama dengan ibu sebelum aku pergi ke Jakarta. Tak terasa setetes air mata mengalir ke pipiku. Tanpa berlama-lama lagi, ku matikan ponselku dan ku taruh di atas meja samping tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Pagi besok aku sudah mulai bekerja. Cepat-cepat ku matikan lampu kamar. Ku tarik selimutku dan ku pejamkan mataku. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, doakan aku di sini ya Bu, di tempat aku mengadu nasib ini. Semoga ibu selalu bahagia di kampung halaman. Mudah-mudahan aku bisa segera pulang dan bisa untuk memelukmu, Ibu.